أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas segala rahmat yang mana telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada bulan yang suci ini, pada bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan bisa bertemu dengan bulan yang mulia, yang mana kalau kita lihat sejarah, para sahabat menantikan 6 bulan Ramadan dengan penuh berdoa agar senantiasa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bahkan ada di antara mereka agar senantiasa meminta kepada Allah dijadikan setiap bulan itu menjadi bulan Ramadan. Itulah bentuk keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah Islam bisa kita rasakan, sehingga Islam yang ada pada hari ini adalah Islam yang kafah. Kemudian berkat beliau juga kita mengetahui bagaimana cara berislam. Banyak ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan, bagaimana tata cara amaliyah ataupun beribadah kita dalam sehari-hari. Kemudian sebaik-baik teladan adalah Nabi SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan tentulah momentum bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk muhasabah diri yang tidak akan kita temui pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Yang mana disabdakan oleh Nabi SAW, Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan, yakni bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya terdapat puasa. Kemudian pintu-pintu surga dibuka secara lebar-lebar, yang mana memiliki makna, yakni Allah memberikan kita kesempatan ketika kita beribadah, ketika kita beramal baik, kebajikan, Allah melipat gandakan segalanya. Kemudian di situ juga pintu-pintu surga ataupun begitu juga pintu-pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya, yang mana memiliki makna momentum Ramadan ini adalah untuk menahan diri kita, menahan mata kita, menahan mulut kita, menahan dari segala anggota badan kita untuk tidak berbuat maksiat. Kemudian juga disampaikan di dalam hadisnya bahwasanya pada bulan itu ada satu malam, yakni pahala yang Allah berikan lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu alangkah baiknya, alangkah seyogyanya kita sebagai kaum muslimin bahagia, turut senang dengan hadirnya bulan yang penuh berkah ini,
yang mana tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita, sebagian saudara-saudara kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah dalam sebuah hadis. Kalau kita mau mengambil hikmah dari kisah ini, tentunya kita akan lebih bersemangat untuk berlomba-lomba kemudian beramal ibadah semaksimal mungkin, yakni kisah Thalhah bin Ubaidillah ataupun mimpi Thalhah bin Ubaidillah. Ketika itu Thalhah bin Ubaidillah menemui Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW, kemudian menyampaikan, "Ya Rasulullah, ada 2 sahabat yang ketika itu masuk Islamnya bersamaan, berbarengan. Aku lihat yang satu sungguh-sungguh ibadahnya, sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholatnya, semangat dalam berislamnya. Kemudian yang satunya biasa-biasa saja." Ketika itu ada seruan untuk jihad fi sabilillah. Kemudian keduanya berangkat untuk melaksanakan ataupun melakukan seruan jihad tersebut. Qadarullah, orang yang rajin, orang yang bersemangat dalam Islamnya telah syahid di medan perang. Kemudian yang satunya meninggal 1 tahun setelahnya. Kemudian suatu malam Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Kemudian di dalam mimpinya Thalhah bin Ubaidillah berada di depan pintu surga. Kemudian berada di sebelah ataupun di sampingnya 2 sahabat yang telah meninggal. Kemudian ada sosok ataupun seorang yang keluar dari pintu surga mempersilahkan 2 sahabat tadi. Yang pertama dipersilahkan yakni orang yang ibadahnya biasa-biasa saja ataupun orang yang meninggal 1 tahun setelahnya dipersilahkan masuk terlebih dahulu. Kemudian baru dipersilahkan orang yang mati syahid untuk masuk ke dalam surga. Kemudian ketika aku hendak yakni Thalhah hendak masuk ke dalam surga, kemudian si penjaga pintu surga tersebut menyampaikan, "Ya fulan, pulanglah, saat ini belum waktumu." Keesokan harinya Thalhah bin Ubaidillah ketika setelah terbangun dari mimpinya menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, semalam aku bermimpi 2 sahabatku yang telah meninggal begini dan begitu," yang disampaikan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian Nabi SAW membenarkan mimpi Thalhah bin Ubaidillah. Akan tetapi ada pertanyaan, ada satu keheranan Thalhah bin Ubaidillah yang dirasakan Thalhah bin Ubaidillah dalam mimpinya tersebut. Kenapa orang yang mati syahid tidak didahulukan masuk ke dalam surga, akan tetapi sahabat satunya yang biasa-biasa saja dalam berislam, akan tetapi dia yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam surga, dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, "Wahai Thalhah, sesungguhnya orang yang mati, sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya dari sahabat yang mati syahid dalam perang tersebut, dia menemui Ramadan. Dia maksimal ternyata dalam ibadah Ramadannya. Kemudian ketika dia menemui Ramadan, dia lakukan amal ibadah sehari, seminggu, sebulan full. Dia maksimalkan ibadahnya pada bulan Ramadan. Dan dia menemui Ramadan ketika 1 tahun setelah meninggal sahabat yang pertama tadi." Dari kisah Thalhah bin Ubaidillah ini, kalau kita lihat keutamaan orang yang mati syahid itu kurang lebih ada 7 ataupun 8. Para ulama mendefinisikan 7 ataupun 8 orang yang meninggal dalam mati syahid. Yang pertama, dosanya diampuni. Orang muslim yang mana yang tidak mau diampuni semua dosa-dosanya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ditampakkan tempatnya kelak di surga.
Kemudian yang selanjutnya yakni sakaratul mautnya bagaikan gigitan semut. Kalau kita lihat sakitnya sakaratul maut itu luar biasa. Ada yang seperti dicambuk dengan 1000 pedang. Ada yang kemudian bagaikan domba ataupun kambing hidup dikuliti secara hidup-hidup. Kemudian yang selanjutnya yakni diberi mahkota yang lebih berharga daripada bumi dan seisinya. Kemudian tidak mendapati fitnah kubur. Kemudian mendapatkan ataupun memberikan, kelak orang yang mati syahid itu kelak akan memberikan syafaat 70 keluarganya. Kemudian dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Dan yang terakhir tidak merasakan dahsyatnya hari kiamat. Kalau orang yang mati syahid saja mendapatkan keutamaan yang luar biasa tadi, kemudian bagaimana orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan? Atas dasar itu, kalau kita mau mengambil hikmah dari hadis ini, maka tentulah kita tidak akan menyia-nyiakan Ramadan tahun ini. Kita tidak akan kemudian bersantai-santai ria sebagaimana hari-hari biasa, ataupun ketika kita merasakan ataupun bertemu pada bulan Ramadan, kita merasakan hanya seperti hari-hari biasa, minggu-minggu biasa, bulan-bulan biasa yang berjalan begitu saja. Tentunya kita lebih semangat karena Allah memberikan kesempatan bulan Ramadan ini untuk kita bisa bertemu, yang di dalamnya Masya Allah penuh dengan keberkahan yang telah disampaikan Nabi SAW di awal hadis tadi. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Semoga amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lebih semangat lagi untuk bertemu ataupun menjadi alumni-alumni Ramadan selanjutnya. Kemudian kita berharap untuk selalu ataupun senantiasa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan selanjutnya. Mungkin sedikit akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.